Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi uji persyaratan analisis. Nah, karena materinya agak panjang, jadi kita akan membagi menjadi dua segmen. Segmen yang pertama kita akan membahas tentang uji normalitas, dan segmen yang kedua kita akan membahas tentang uji homogenitas. Mari kita simak bersama. Uji persyaratan analisis, uji normalitas. Uji normalitas adalah teknik yang dilakukan untuk menguji asumsi bahwa sampel yang terpilih berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, populasi yang berdistribusi normal itu adalah persyaratan untuk menggunakan teknik analisis statistika parametrik, misalnya teknik regresi ataupun analisis varian gitu. Jadi yang membutuhkan analisis uji normalitas adalah statistika parametrik. Jadi kalau statistika non parametrik tidak mensyaratkan normal ini gitu. Walaupun pada beberapa pandangan distribusi normal itu tidak perlu diuji, tapi cukup dengan membuat asumsi saja. Nah, populasi yang berdistribusi normal menunjukkan populasi yang memiliki sebaran yang membentuk kurva normal. Nah, kurva normal adalah seperti gambar berikut. Atau misalnya kita mau menguji normalitas variabel intelijensi. Nah, sebenarnya orang yang intelijensinya rendah itu lebih sedikit dibanding orang yang intelijensinya berada di rata-rata gitu. Nah, yang intelijensi sangat tinggi pun juga tidak banyak gitu, sehingga kemudian sebaran banyaknya intelijensi tinggi, rata-rata dan rendah itu akan membentuk kurva seperti ini. Begitu pula untuk motivasi ataupun kemandirian. Jadi sebenarnya orang yang motivasinya sangat rendah itu juga tidak banyak. Nah, yang motivasinya sedang-sedang saja itu lebih banyak dibanding yang juga motivasinya sangat tinggi gitu. Sehingga kemudian kalau digambarkan sebaran banyaknya tadi dia akan membentuk kurva demikian. Adapun karakteristik uji normalitas itu bersifat empirik. Jadi artinya pengujian bisa dilakukan setelah proses pengambilan data. Nah, jadi pengujian normalitas data menggunakan data sampel yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, jika hasil pengujian menunjukkan tidak normal, maka data perlu dikumpulkan kembali, baik dengan cara menambah data atau dengan melakukan pensamplingan ulang. Walaupun sebenarnya bisa jadi juga bahwa memang sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kita memiliki asumsi yang kuat bahwa populasi berdistribusi normal gitu, jadi berarti kita perlu melakukan pengumpulan data kembali gitu. Nah, beberapa teknik untuk menguji normalitas adalah yang biasa digunakan uji chi-square, uji Lilliefors, uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah default di SPSS. Jadi kalau menggunakan uji normalitas di SPSS, kalau kita tidak atur, maka outputnya itu adalah hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov atau dengan uji Kiki-plot. Nah, teknik yang paling sering digunakan di UNJ itu adalah uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Jadi karena kita menghitungnya manual gitu ya biasanya, maka kemudian teknik yang biasa kita gunakan adalah uji normalitas dengan uji Lilliefors. Uji Lilliefors itu merupakan salah satu teknik untuk menguji persyaratan analisis, khususnya untuk uji normalitas. Dimulai dengan membuat tabel bantu sebagai berikut. Jadi ini ada tabel, kemudian yang terdiri dari XI, ZI, FZI, SZI, dan selisih FZI kurang SZI. XI itu adalah data yang akan diuji normalitasnya, yang diurutkan dari data terendah ke data tertinggi.
Jadi nanti ada sekelompok data yang akan kita uji apakah data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, berikutnya ZI. ZI itu adalah skor baku Z. Untuk skor baku Z itu kita dapatkan dari data XI dikurang dengan rata-rata data kelompok tersebut dibagi dengan standar deviasi kelompok data kelompok tersebut gitu. Nah, kemudian FZI itu adalah peluang skor Z lebih kecil dari ZI. Jadi ini kita hitung menggunakan dengan menggunakan tabel Z yang kemudian kita melihat FZI itu adalah luasan kurva yang lebih kecil yang merupakan daerah lebih kecil dari ZI. Nah, ini dapat digunakan untuk menghitung FZI itu dapat menggunakan dibantu oleh Excel dengan formula norms_dis_z. Kemudian berikutnya SZI itu adalah proporsi skor Z lebih kecil dari ZI. Nah, proporsi itu adalah besaran tertentu dari sekian banyak. Jadi, berapa banyak skor Z. Jadi tadi ada kelompok skor Z yang dihitung dari data XI itu yang lebih kecil dari ZI. Nah, berikutnya kemudian kita melihat selisih FZI dan SZI dalam bentuk mutlak gitu. Jadi tidak ada tanda negatif. Ini adalah kelompok data yang akan kita uji normalitasnya dengan menggunakan uji normalitas Lilliefors. Data XI-nya adalah ini. Jadi misalnya 67 itu hanya satu data, 71, nah 71 ada 3 gitu. 72, 74 ada 2 dan seterusnya. Sehingga keseluruhan data berjumlah 30 gitu. Nah, untuk membantu perhitungan seterusnya, maka setelah ini kita menghitung frekuensi kumulatif. Jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, kemudian tambah 1, 6, dan seterusnya. Sampai akhirnya kumulatif yang terakhir adalah 30. Nah, selanjutnya kita menghitung skor ZI. ZI tadi adalah sama dengan skor atau XI dikurang dengan rata-rata, tadi kita sudah menghitung rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Oke, maka hasilnya adalah negatif 2,0395. Nah, ini untuk mempermudah kita copy saja, tapi sebelum kita copy, ini perlu kita kunci dulu, karena kan supaya rata-rata dan standar deviasinya tidak bergerak, kita kasih S-string. Di B23-nya kita kasih S-string. Untuk standar deviasi yang berada di sel B24 juga kita kasih S-string. Sehingga nanti kalau kita copy dia tidak bergeser. Enter. Nah, kemudian ini kita copy. Oke, nah maka kita sudah mendapatkan seluruh skor set dari set 1, set 2, set 3, dan seterusnya gitu. Berikutnya, FZI itu adalah peluang skor Z lebih kecil dari ZI. Jadi kita berdasarkan berdasarkan kurva Z gitu ya, kurva normal, kita akan menghitung berapa luasan kurva yang lebih kecil dari negatif 2,0395. Nah, untuk membantu perhitungan, karena ini sudah menggunakan Excel, kita bisa menggunakan formula norms_dis. Jadi, sama dengan, gitu ya, kemudian kita pilih formulanya itu norms_dis, and norm. Nah, kita memilih norms yang ada S-nya, norms_dis. Nah, dia akan muncul seperti ini. Yang kita ingin menghitung FZI-nya adalah skor yang pertama ya, ZI pertama, kemudian koma, untuk kumulatifnya juga itu gitu. Nah, oke.
Nah, ini kemudian bisa kita copy langsung ya, gitu, ke seluruhnya. Nah, kita mendapatkan FZI. Nah, kalau SZI itu menunjukkan proporsi skor Z lebih kecil dari ZI. Misalnya, untuk ZI yang pertama, negatif 2,0395. Jadi, berapa banyak skor Z dari seluruh skor Z ini, berapa banyak yang lebih kecil atau sama dengan negatif 2,0395. Nah, karena ini sudah berurut, pasti yang paling kecil adalah negatif 2,0395. Berarti ada satu. Gitu. Ada hanya satu dari keseluruhan, jadi proporsinya 1/30. Gitu. Jadi sebenarnya di sini adalah sama dengan 1/30. Gitu. Nah, yang berikutnya, berapa banyak skor yang lebih kecil, skor ZI yang lebih kecil atau sama dengan negatif 1,5210. Nah, karena ini sudah berurut, maka yang lebih kecil dari 1 dan yang sama ada 1, jadi seluruhnya 2. Nah, jadi 2, proporsi 2 dari 30 adalah 2/30. Jadi sama dengan 2/30. Dan seterusnya. Atau misalnya yang ketiga, berapa banyak yang lebih kecil dari negatif 1,3481? Nah, yang lebih kecil itu adalah 2 ini kan, negatif 2 dan negatif 1. Nah, untuk yang sama, karena untuk negatif 1,381 ini itu ada 3, berarti yang sama ada 3. Jadi seluruhnya ada 5. Jadi banyaknya yang lebih kecil atau sama dengan negatif 1,3481 adalah sebanyak 5. Maka proporsinya 5 dari 30. Jadi sama dengan 5 bagi 30. Maaf, bukan. Jadi sama dengan 5 dari 30. Nah, begitu seterusnya sampai yang ke bawah. Nah, untuk memudahkan, kemudian kita bisa langsung begini saja. Bagi 30. Oke. Nah, ini kemudian kita copy ke bawah. Nah, pasti akan 1 terakhirnya. Karena 30 dari 30. Selanjutnya, selisih FZI dan SZI dalam mutlak. Dalam tanda mutlak. Jadi, sama dengan untuk Excel, untuk mutlak itu adalah absolut, simbolnya ABS gitu ya. Kemudian setelah kita klik, kita masukkan FZI kurang SZI. Enter, maka dapatlah ini. Nah, ini kita tinggal copy juga, copy formula dan copy angkanya. Nah, selanjutnya dari kolom selisih FZI dan SZI ini kita mencari yang paling tinggi atau skor maksimum dari kolom selisih FZI dan SZI. Itu adalah kita coba dengan formula max ya, sama dengan max. Nah, kemudian untuk itu kita blok data dan enter. Maka data yang tertinggi adalah 0,081, berarti yang ini. Nah, ini kemudian yang kita sebut dengan Lillie force observasi atau LO. Nah, setelah mendapatkan ini baru kita masuk ke kriteria dari uji normalitas Lillie force. Setelah kita selesai dengan tabel dan mendapatkan Lillie force observasi, kemudian kita melihat kriteria dari uji Lillie force. Nah, Lillie force observasi itu adalah nilai maksimum dari selisih FZI dan SZI. Nah, adapun kriteria untuk uji Lillie force, jika Lillie force observasi lebih besar dari Lillie force tabel, maka
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal atau biasa kita sebut dengan data tidak normal. Nah, kriteria yang kedua, jika Lilly force observasi lebih kecil atau sama dengan Lilly force tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau biasa kita sebut dengan data normal. Nah, untuk melihat Lilly force tabel itu dapat kita lihat di tabel Lilly force. Nah, Lilly force tabel pada alfa 0,05 dan jumlah sampelnya tadi adalah 30 adalah 0,161. Nah, dengan demikian kita lihat Lilly force observasi itu 0,0801 itu lebih kecil dari Lilly force tabel 0,161. Dengan demikian, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang artinya, sebaran data atau sebaran kelompok data tadi itu memenuhi persyaratan normal dan dapat dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik statistika parametrik. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita membahas uji normalitas. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas uji homogenitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.